Ku bersyukur atas anugerah-Mu Tuhan. Engkau kurniakanku sebuah keluarga, istri dan anak-anak, pemberian-Mu untuk ku bimbing menuju ke surga. Aku memuji-Mu atas kasih-Mu Tuhan. Kau telah memberkati keluarga ini. Aku mau berada di samping suamiku, memimpin anak-anak ke jalan yang benar. Satukan kami Bapa di dalam-Mu, dalam keluarga yang mencintai-Mu. Biarlah kasih kami kekal selamanya, berjalan ke surga bersama keluargaku. Telah kulihat anugerah dan kasih-Mu Tuhan, terpancar dari kasih ayah dan ibu. Ku mau menuruti bimbingan mereka dalam perjalanan menuju ke surga. Satukan kami Bapa di dalam-Mu, dalam keluarga yang mencintai-Mu. Biarlah kasih kami kekal selamanya, berjalan ke surga bersama keluargaku. Berjalan ke surga bersama keluargaku. Shalom saudara-saudari semua. Bertemu lagi kita di dalam kumpulan penyegaran rohani keluarga daerah Langkun untuk malam yang kelima, bertemakan berjalan ke surga bersama keluargaku. Pada malam ini kita akan melanjutkan satu lagi pelajaran yang bertajuk kebahagiaan untuk keluarga Anda. Sebelum kita memulakan pelajaran, mari kita semua tunduk kepala dan saya pimpin di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertakhta di dalam kerajaan surga, pada saat ini kami datang ke hadapan-Mu. Kami siap untuk belajar firman-Mu Tuhan. Kami mengundang Roh Kudus untuk masuk ke dalam hati kami masing-masing, sehingga apa yang kami dengar, semuanya itu akan kami dapat gunakan sebagai panduan di dalam kami membentuk keluarga kecil kami di dunia yang sementara ini. Tuhan, ampuni dosa kami dan layakkan kami sebagai anak-anak-Mu. Semua ini kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah menjadi juru selamat dan penebus kami semua. Amin. Baik, seperti yang saya sudah katakan sebentar tadi, tajuk pelajaran kita pada malam ini ialah
kebahagiaan untuk keluarga Anda, keluarga saya, dan keluarga Anda. Jadi apabila kita berkata tentang keluarga, saya pasti kita akan berpikir, wah, dalam satu keluarga itu ada seorang ayah, ada ibu, dan juga ada anak-anak. Saya juga percaya bahwa semua di antara kita mempunyai impian yang sama, yaitu untuk memiliki sebuah keluarga yang bahagia. Baik, sebelum kita melanjutkan pelajaran, mari kita sama-sama melihat sedutan video pendek ini. Kalau kita melihat video pendek seperti tadi, Tuhan telah menciptakan Adam, yaitu manusia yang pertama. Jadi selepas Tuhan menciptakan Adam, Tuhan mengatakan kepada Adam, "Oh Adam, mari sini dulu, kita jalan-jalan dulu di sini Taman Eden. Kita mau cari mana satu pasangan ataupun mana satu penolong kamu yang paling sesuai." Nah, Tuhan mengatakan begitu kepada Adam. Jadi Tuhan dan Adam mereka berdua berjalan-jalan di Taman Eden itu. Dalam masa yang sama Adam juga memberikan nama kepada hewan-hewan di taman itu, dan apabila mereka selesai berjalan-jalan, nah Tuhan sekali lagi bertanya, "Adam, ada sudah kau jumpakan penolong kau?" Dan Adam pun menjawab, "Ya Tuhan, tiada satu pun yang saya jumpa yang ngam di hati saya," kata si Adam. Nah, mari kita melihat di dalam Kejadian 2:18, tidak baik
kalau manusia itu seorang diri saja, aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Kita lanjutkan. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging, dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan, sebab ia diambil dari laki-laki. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Nah, rupa-rupanya Tuhanlah yang mula-mula mewujudkan rumah tangga pertama semasa di Taman Eden dahulu. Mungkin ada di antara kita yang bertanya, kenapakah Tuhan itu dia mengutuk si Adam, dia ambil tulang rusuk pula? Kenapa dia tidak mengambil tulang tangan, tulang kaki, ataupun tulang-tulang yang lain? Nah, sebenarnya ada sebab kenapa Tuhan menggunakan tulang rusuk daripada si Adam. Sebab yang pertama ialah lelaki dan wanita harus berdiri sama kedudukannya. Sebab yang kedua, lelaki bukan untuk memerintah istrinya. Sebab yang ketiga, wanita tidak boleh menguasai suaminya. Dan sebab yang terakhir sekali ialah lelaki dan wanita sama saja di pandangan ataupun mata Tuhan. Jadi ini adalah sebab kenapa Tuhan mengambil ataupun menggunakan tulang rusuk Adam untuk membentuk Hawa. Seterusnya saya senang sekali untuk mengungsikan 5 rahasia kebahagiaan keluarga Kristen. Kita sama-sama belajar. Rahasia yang pertama ialah memberikan Yesus tempat yang paling utama di dalam keluarga. Apabila sebuah keluarga itu menempatkan Yesus sebagai yang paling utama di dalam sebuah keluarga, maka keluarga tersebut akan memancarkan kasih daripada Tuhan Yesus. Seperti yang kita lihat dalam slide ini ataupun dalam gambar ini, kita melihat bahwa ada satu lingkaran ataupun bulatan yang besar, di mana di dalam lingkaran tersebut terdapat sebuah salib dan terdapat sepasang suami istri. Nah, salib tersebut adalah lambang kepada Tuhan Yesus. Dialah satu-satunya oknum yang boleh masuk di dalam lingkaran sesebuah perkawinan yang suci. Ia harus menjadi Tuhan bagi keluarga tersebut, dan kasih sayang tertinggi dari suami dan istri harus diarahkan kepada Yesus, dan ia harus menjadi tempat tertinggi sekali dalam kehidupan setiap keluarga di muka bumi ini. Saya senang sekali untuk membawa kita membaca ayat di dalam Efesus pasal 5 ayat 25 sampai 28. Saya bacakan. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya, sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya, mengasihi dirinya sendiri.
sekiranya kita teliti ayat ini baik-baik, kita dapat melihat beberapa poin penting di dalam ayat ini. Yang pertama sekali ialah, hai suami, kasihilah istrimu. Nah, ayat ini mengatakan suami itu harus mengasihi istrinya. Bagaimana ia mengasihi istrinya? Kita lanjutkan. Sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya. Tidak tahu bahwa Tuhan Yesus, dia mati di kayu salib untuk memberikan keselamatan kepada umat manusia. Itulah seharusnya suami harus mengasihi istrinya. Dan ayat yang seterusnya mengatakan, ataupun poin yang seterusnya mengatakan, demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya, mengasihi dirinya sendiri. Nah, salah satu cara kita mengasihi ataupun cara kita mengasihi istri kita ialah seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Bagaimana kita mengasihi diri kita sendiri? Setiap hari kita akan mandi, kita akan membersihkan diri kita, kita menyikat rambut kita dengan kemas, kita mengambil makanan yang sehat, kita bersenam untuk kesehatan tubuh badan kita. Begitulah harusnya kita mengasihi suami, itu harus mengasihi istrinya seperti dia mengasihi dirinya sendiri. Seterusnya mari kita melihat kepada rahasia kebahagiaan keluarga Kristen yang kedua, yaitu menjadikan firman Tuhan sebagai pedoman. Nah, jika kita berkata tentang firman Tuhan, ini tidak lain tidak bukan merujuk kepada Alkitab itu sendiri. Dan di dalam Alkitab kita boleh menemukan begitu banyak janji-janji yang diberikan oleh Tuhan. Dikatakan dalam pelajaran kita boleh menemukan lebih kurang 3.000 janji-janji berharga. Banyak sekali janji yang Tuhan berikan. Dan dikatakan juga bahwa Alkitab adalah satu-satunya buku yang terbaik untuk menuntun sebuah keluarga menuju kepada kerajaan ataupun rumah yang kekal, yaitu di sorga. Baik, mari kita lihat apakah salah satu daripada janji yang diberikan Tuhan kepada keluarga di dalam Alkitab. Saya ingin membawa perhatian kita kepada ayat di dalam Mazmur pasal 19 ayat 1. Dalam hatiku aku menyimpan janjimu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Ini adalah satu ayat yang memberi janji kemenangan terhadap pencobaan. Sebagai keluarga di dunia ini, ya pasti ada saja pencobaan yang kita akan alami. Malahan Tuhan Yesus sendiri, semasa dia berada di muka bumi ini, dia juga mengalami pencobaan. Syaitan telah mencobainya. Dan bagaimana Tuhan menang terhadap pencobaan itu? Tidak lain tidak bukan Tuhan menggunakan Alkitab. Yesus memetik ayat-ayat daripada Alkitab untuk menang terhadap pencobaan daripada si iblis. Jadi saya percaya setiap keluarga juga boleh menuntut janji-janji daripada Tuhan ini untuk kelepasan daripada pencobaan yang dialami. Seterusnya kita melihat lagi kepada rahasia kebahagiaan keluarga Kristen yang ketiga, yaitu mengadakan kebaktian keluarga. Jadi saya percaya semenjak negara kita berhadapan dengan COVID-19, lebih-lebih lagi pada masa ini, sekali lagi kita diminta untuk total lockdown, berada di rumah masing-masing. Kita
banyak yang terkesan dengan keadaan ini. Ada yang mengalami pengurangan daripada segi pendapatan, dan tidak kurang juga yang menjadi resah. Wah, takut-takut kalau saya ini akan dijangkiti oleh coronavirus ini. Wah, coronavirus ini tidak syok, tidak boleh jalan-jalan, tidak boleh melancong sana sini macam dulu-dulu. Nah, itu adalah keresahan kita ataupun rumutan kita menghadapi pandemik COVID-19 ini. Tetapi jika kita lihat daripada sudut yang lain, ini memberi kita lebih banyak masa untuk bersama-sama dengan keluarga kita. Jadi seharusnya masa ini kita harus gunakan dengan sebaik mungkin, yaitu mengadakan kebaktian keluarga bersama-sama. Jadi dalam kebaktian keluarga ini adalah masa untuk kita mengajar anak-anak kita berdoa, masa untuk belajar janji-janji dalam Alkitab, masa untuk bersama-sama menaikkan pujian kepada Tuhan melalui lagu-lagu pujian. Saya ingin membawa kita membaca satu ayat dalam 1 Petrus 5 ayat 7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Nah, sementara kita mempunyai kekhawatiran, saya menyuruh kepada kita untuk membawa ahli keluarga kita di dalam kebaktian keluarga, sama-sama berdoa untuk segala kekhawatiran yang kita hadapi. Tuhan akan memberikan kelegaan kepada kita. Baik, seterusnya kita melihat lagi kepada rahasia kebahagiaan keluarga Kristen yang keempat, yaitu ibu bapa sebagai teladan keluarga. Nah, anak-anak kecil kita, apabila saja mereka lahir, mereka ini umpama sehelai kain putih yang masih bersih. Jadi untuk menentukan corak yang ada pada kain putih itu adalah tugas para ibu bapa. Bagaimana corak yang kita kehendaki, itu adalah tugas kita sebagai seorang ibu bapa. Sekali lagi saya membawa saudara-saudari semua untuk melihat ayat di dalam Alkitab, yaitu Ulangan pasal 6 ayat 1 sampai 9. Jadi saya tidak akan membacakan ayat ini karena terlalu panjang. Kita akan membacanya masing-masing. Ayat ini mengatakan tentang 3 tanggung jawab kita sebagai ibu bapa. Yang pertama sekali ialah sebagai seorang ibu bapa, kita harus berusaha untuk mengetahui kehendak Tuhan berdasarkan tulisan Alkitab. Tanggung jawab ibu bapa yang kedua ialah harus menuruti ajaran Alkitab, dan tanggung jawab yang ketiga ialah mengajar kehendak Tuhan kepada anak-anak kita. Seterusnya kita akan melihat rahasia kebahagiaan keluarga Kristen yang kelima. Nah, ini yang terakhir, yaitu saling memaafkan. Nah, sebelum kita lanjut lagi kepada ataupun mengupas lebih dalam tentang rahasia ini, ada satu ilustrasi. Saya ingin memberikan satu ilustrasi di mana ada seorang pemuda yang telah didapati melakukan jenayah, dan pemuda ini telah dipenjarakan. Dan semasa berada di dalam penjara, pemuda ini insaf akan segala perbuatan masa lalunya, dan dia juga sadar bahwa ia telah mempermalukan ataupun mencemarkan nama baik keluarganya. Jadi setelah beberapa tahun berada di penjara tersebut, pemuda ini akhirnya akan dibebaskan daripada penjara. Dan sebelum bebas daripada penjara itu, pemuda itu menulis satu surat kepada keluarganya.
Surat itu berbunyi begini: jika kamu mengampuni saya karena kesalahan yang saya telah perbuat, gantunglah sebuah pita di pohon apel di tepi landasan kereta api berdekatan dengan rumah, supaya apabila saya naik kereta api tersebut, saya boleh mengetahui bahwa saya sudah diampuni. Tetapi jika tidak ada pita tergantung, saya tidak akan berhenti dan terus berjalan, dan kamu tidak akan pernah melihat saya lagi. Jadi akhirnya tiba masa di mana pemuda itu dibebaskan dari penjara dan hatinya penuh dengan debaran. Adakah keluarga saya akan mengampuni saya? Adakah keluarga ini akan menerima saya semula? Jadi akhirnya ketika ia datang dengan kereta api, ia melihat bukan satu pita yang tergantung, tapi ada ratusan pita yang tergantung pada pohon apel itu. Terharu pemuda itu, menangis ya apabila melihat betapa keluarganya amat menyayanginya dan sedia untuk menerima dia kembali. Pepatah mengatakan, langit tidak selalunya cerah. Dalam setiap keluarga pastinya ada saat di mana seseorang akan menjadi marah, hilang sabar, dan akan terjadi juga pertelingkahan, pergaduhan, dan ada saatnya kita akan merasa sakit hati yang teramat sekali dan ingin membalas dendam. Namun pelajaran kita mengatakan salah satu rahasia untuk mendapatkan keluarga yang bahagia ialah mempunyai karunia untuk mengampuni ataupun saling memaafkan sesama ahli keluarga. Mari kita membaca ayat di dalam Efesus pasal 4 ayat 31 sehingga 32. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Jadi ayat ini mengatakan bahwa kita harus mempunyai perasaan ataupun karunia yang saling mengampuni sesama sendiri. Saya pasti perkara untuk mengampuni ini adalah perkara yang bukan mudah sekali, tetapi dengan pertolongan daripada Tuhan kita punya kekuatan untuk saling mengampuni dan saling memaafkan sesama ahli keluarga. Sebelum mengakhiri pelajaran pada malam ini, saya mendorong agar kita terus memandang kasih Yesus yang ajaib. Betapa besar kasih-Nya untuk kita sehingga Dia sanggup mati di kayu salib untuk menebus semua dosa-dosa kita. Bayangkan kita berdiri di kaki salib dan melihat Dia menderita untuk kita. Bukan untuk disanjung, tetapi karena Ia sangat mengasihi kita. Walaupun pada dasarnya kita sama sekali tidak layak untuk menerima pengorbanan ini. Marilah kita sama-sama menjadikan kasih Yesus sebagai teladan di dalam membentuk keluarga bahagia di dunia ini. Sama ada hubungan di antara suami istri,
ataupun di antara ibu bapak dengan anak-anak kita. Sungguh suatu kesempatan yang istimewa apabila menjadi ibu bapak kepada anak-anak. Walaupun ada ketikanya kita berhadapan dengan cabaran dan dugaan, tapi kita tetap berusaha menjadi ibu bapak yang terbaik bagi anak-anak kita. Pada saat ini, saya mendorong kepada para ibu bapak agar berdoa kepada Allah supaya memenuhi hati kita dengan kasih yang menuntun kepada kebahagiaan yang lebih besar. Tuhan sudah berjanji akan mengirim Roh Kudus sebagai penolong kepada kita. Marilah berseru kepadanya, Yesus, tolonglah saya menjadi orang tua yang lebih baik, dan tolonglah berkati anak-anak saya. Pimpinlah keluarga ini sehingga kami bersama-sama berjalan menuju ke rumah kekal di sorga. Mari kita semua tunduk kepala dan saya pimpin di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas kesempatan yang Engkau sudah berikan kepada kami untuk mempelajari pelajaran tentang keluarga pada malam ini Tuhan. Tuhan, kami tahu kami manusia yang lemah, sering saja kami merasa gagal untuk menjadi ibu bapa yang terbaik kepada anak-anak kami. Tapi kami mohon Tuhan agar Engkau terus memimpin kami sehingga kami mempunyai kekuatan untuk menjadi ibu bapa yang baik dan seterusnya memimpin keluarga kecil kami di dunia ini untuk berjalan ke tujuan kami, yaitu di sorga. Terima kasih Tuhan karena pelajaran yang begitu baik pada malam ini. Sementara kami berehat pada malam ini, kiranya Engkau akan menjaga kami dan memberikan kami istirahat yang baik. Dan pada malam esok sekali lagi kami dapat bersama-sama untuk mengikuti pelajaran yang seterusnya. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah mendengarkan doa ini dan menjawab sesuai dengan kehendak-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Aku bersyukur atas anugerah-Mu Tuhan. Engkau kurniakanku sebuah keluarga, istri dan anak-anak, pemberian-Mu untuk ku bimbing menuju ke surga. Aku memuji-Mu atas kasih-Mu Tuhan. Kau telah memberkati keluarga ini. Aku mau berada di samping suamiku, memimpin anak-anak ke jalan yang benar. Satukan kami Bapa di dalam-Mu,
dalam keluarga yang mencintaimu. Biarlah kasih kami kekal selamanya, berjalan ke surga bersama keluargaku. Telah kulihat anugerah dan kasih-Mu, Tuhan, terpancar dari kasih ayah dan ibu. Ku mau menuruti bimbingan mereka dalam perjalanan menuju ke surga. Satukan kami Bapa di dalam-Mu, dalam keluarga yang mencintaimu. Biarlah kasih kami kekal selamanya, berjalan ke surga bersama keluargaku. Berjalan ke surga bersama keluarga.